Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi amarna bil hidayati an kaydil a'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tunjina minad dunya ila yaumil jazaa. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shahibul haqqi wal bidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man bilahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memerintahkan segala perintahnya kepada kita semua sesuai dengan kemampuan yang kita mampu untuk melakukan perintah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman dan takwa kita kepadanya untuk selalu taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita upayakan untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan seluruh apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu terasanya berat dan pahit. Sebaliknya, mari kita jauhkan dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu terasa lezat dan manis. Jamaah rahimahumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kaum muslimin akan kemuliaan dari Masjidil Haram, kemudian juga Masjidil Aqsa, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahkan sekelilingnya
agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, berkaitan dengan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada Masjidil Aqsa adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW setelah Allah memberikan cobaan kepada beliau, yaitu Al-Hazim. 1 tahun 2 orang yang dicintainya telah meninggalkan beliau. Yang pertama adalah istri tercinta Siti Khadijah, kemudian yang kedua adalah yaitu kakek tercinta Abdul Muthalib. Oleh karena itu beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan dari suatu malam di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sana baginda Rasulullah SAW diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin salat berjamaah, dan yang paling sangat memberikan satu inspirasi kepada beliau adalah para makmumnya adalah para nabi sebelum beliau. Jamaah rahimahumullah. Maka oleh karena itu kaitannya saat ini dengan Masjidil Aqsa adalah masjid itu adalah terletak di Palestina. Masjid tersebut adalah masjid yang sudah dibangun jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, bahkan pernah menjadi kiblat. Maka ada 2 kiblatain. Yang pertama adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kemudian yang kedua adalah Masjidil Haram, karena di situ ada Ka'bah. Jamaah rahimahumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Masjidil Aqsa, maka kondisi saat sekarang ini Masjidil Aqsa itu adalah suatu tempat suci yang juga digunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masyarakat sekitarnya. Namun kita lihat pada kenyataannya Masjidil Aqsa dalam hal ini masih tertutup dalam yaitu satu kekuatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Israel atau kaum Zionis. Maka oleh karena itu bagaimana kita sebagai kaum muslimin berempati kepada saudara-saudara kita yang berada di sana, khususnya di Palestina. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kesempatan kepada kita dalam rangka untuk berempati, dalam rangka untuk saling tolong-menolong, dalam rangka untuk saling membantu baik secara spiritual maupun secara materi. Disinilah bahwa umat Islam itu adalah merupakan satu umat yang satu. Ba'duhum yashuddu ala ba'd. Manusia kaum muslimin di seluruh dunia itu adalah satu bangunan, yang satu dan yang lainnya saling kuat menguatkan. Maka paling tidak dalam kesempatan di mana saja dan kapan saja, terutama ketika kita ba'da sholat, kita doakan untuk kaum muslimin saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dengan cara mendoakan ini adalah merupakan salah satu bagian daripada untuk saling, yaitu dalam rangka untuk memperkuat hubungan Islamnya di antara kita. Bahwa di mana saja bumi Allah Subhanahu wa taala di sana ada kaum muslimin, itu ada saudara kita. Jamaah rahimahullah. Maka tidak ada satu hal yang harus kita jaga dalam diri kita adalah untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana dalam satu sejarah dikatakan bahwa Palestina itu adalah pernah memberikan satu pengakuan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pengakuan yang pertama kali di dunia itu adalah Palestina. Oleh karena itu maka saat sekarang ini kembalikan sesuai dengan semboyan kita juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Maka oleh karena itu, khususnya bagi kaum muslimin di negara kita Republik Indonesia ini, mari kita kuatkan dalam rangka untuk membantu saudara kita yang di Palestina, baik itu secara materi maupun secara spiritual ataupun doa. Maka dalam hal ini, sehingga kita akan menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wa la ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Maka katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jamaah rahimahullah, minimal kita buktikan bahwa kalau kita merasa bahwa itu adalah merupakan saudara kita seiman seakidah, maka kalau kita tidak mampu membantu secara materi, maka minimal kita doa, kirim Al-Fatihah atau doa tertentu, baik itu pada sholat ataupun di dalam sholat. Jamaah rahimahullah, maka mari sekali lagi dalam rangka kita untuk syiar Islam ini juga dalam rangka untuk merendahkan dan juga melemahkan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lain adalah doa kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan juga memberikan keikhlasan dalam rangka untuk saling ta'awun dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ma'arifahullah, mari sekali lagi kita pancangkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita. Mudah-mudahan hati kita akan tergerak dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita dan timbulkan rasa kasih sayang dan empati kepada saudara-saudara kita yang di sana memang membutuhkan uluran tangan daripada saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia ini, mobil khusus kita bangsa Indonesia yang mayoritas adalah penduduknya yaitu sebagai muslim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara din wa khudh man khadhala al mu'minin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Palestina. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqaw ala ta'atik wa ta'addat ala
الشريعة ووفق اللهم رابطتها واعلم هداها واحفظ سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بخير الإيمان به وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفة الرابطة على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى